ke-19. Pangeran Diponegoro adalah salah satu putra Sultan Hamengkubuwono III yang tidak senang terhadap pemerintah Belanda. Ketika saudaranya Sultan Hamengkubuwono IV wafat, Pangeran Diponegoro diangkat menjadi wali Raja Sultan Hamengkubuwono V. Karena kemenakannya, Sultan Hamengkubuwono V masih berusia 3 tahun. Diangkat pula Ibu Sultan dan Pangeran Mangkubumi, putra Hamengkubuwono II, sebagai wali. Akan tetapi, pemerintahan dipegang oleh Patih Danurejo IV. Tidak lama kemudian, Pangeran Diponegoro mengundurkan diri sebagai wali, sebab kedudukannya sebagai salah seorang anggota perwalian dianggap tidak ada artinya. Pangeran Diponegoro tidak pernah dimintai nasihat dan ditinggalkan dalam memutuskan hal-hal yang penting dalam pemerintahan kerajaan. Itu menunjukkan adanya usaha menyingkirkannya dari istana. Ternyata Patih Danurejo IV adalah orang pro-Belanda. Kekecewaan Pangeran Diponegoro terhadap pemerintah kerajaan karena kebijakan kerajaan dalam bidang politik banyak dipengaruhi oleh Belanda. Keadaan itu menjadikan Pangeran Diponegoro lebih suka berada di tempat kediaman neneknya, Ratu Ageng, di Tegalrejo, di luar ibu kota Yogyakarta, daripada memperlihatkan diri dalam lingkungan keraton. Sikap menentang Pangeran Diponegoro terhadap pemerintah kolonial Belanda diketahui benar oleh penguasa-penguasa Belanda. Dan dengan segala cara, Belanda berusaha menyingkirkan bangsawan tinggi itu. Pangeran Diponegoro mengetahui sikap Belanda itu, dan bahkan penguasa Belanda berusaha menangkapnya. Kemudian pada tahun 1825, pihak Belanda melakukan pembangunan pelebaran jalan melalui daerah Tegalrejo dengan memasang pancang-pancang batas yang melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa persetujuannya terlebih dahulu. Pemanjangan batas jalan itu mendapat tentangan keras dari Pangeran Diponegoro. Tiap kali pancang-pancang dipasang, kala itu juga Pangeran Diponegoro memerintah mencabut pancang-pancang itu. Keadaan itu menyebabkan Presiden Belanda A.H. Schleyer mengutus Pangeran Mangkubumi menemui Pangeran Diponegoro agar Pangeran Diponegoro bersedia datang ke rumah presiden itu. Akan tetapi Pangeran Diponegoro menolaknya. Belanda selanjutnya melakukan usaha yang kedua dengan disertai ancaman. Apabila pertemuan itu tidak berhasil, Belanda tidak akan menanggung keselamatan Pangeran Mangkubumi. Dalam situasi yang sulit, akhirnya Pangeran Mangkubumi menentukan sikap memihak Pangeran Diponegoro. Pada saat pertemuan kedua berlangsung, tanggal 20 Juli 1825 di desa Tegalrejo, tanpa diduga-duga terdengar dentuman meriam Belanda yang mengejutkan rakyat.
Rakyat kemudian keluar berbondong-bondong membawa peralatan senjata yang sederhana seperti tombak dan lembing, melakukan perlawanan. Sejak saat itulah mulai terjadi perang di Ponegoro. Situasi yang tidak memungkinkan kemudian menyebabkan Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi beserta pengikutnya terpaksa meninggalkan Keraton Tegalrejo menuju ke selatan, ke Gua Selarong, yang kemudian dipakai sebagai markas besar peperangannya. Kabar terjadinya perang cepat tersiar kemana-mana. Rakyat di mana-mana bangkit mengikuti perlawanan Pangeran Diponegoro. Medan perang meluas ke Bagelan, Kedu, Banyumas, Pekalongan, Semarang, Rembang, Blora, Rajagwesi, Bojonegoro, Madiun, dan juga meluas ke daerah-daerah lainnya. Perlawanan di Ponegoro kemudian didukung oleh ulama dari Desa Mojo, daerah Surakarta, yaitu Kiai Mojo. Kiai Mojo dianggap wakil dari Raja Surakarta. Kiai Mojo itulah yang banyak memberikan bantuan kepada Diponegoro dengan menyiarkan perang Sabil, sehingga Diponegoro memperoleh keunggulan. Perlawanan Diponegoro pada saat itu sangat mengejutkan pihak Belanda, sehingga pada tanggal 29 Juli 1825 Belanda mendatangkan Jenderal de Kock ke Semarang untuk memimpin pihak Belanda memadamkan perlawanan Diponegoro. Peperangan terus berlanjut. Kemudian tanggal 6 Agustus 1825 Pacitan dapat direbut, dan tanggal 28 Agustus 1825 Diponegoro berhasil menguasai Purwodadi. Kuatnya perlawanan Diponegoro menyebabkan Belanda mendatangkan pasukan bantuan, di antaranya dari pasukan Kesultanan Salak dan Laskar Madura. Didatangkan pula pasukan Belanda yang melakukan ekspedisi militer di daerah Sulawesi Selatan. Pasukan Belanda itu kemudian pada bulan September 1825 tiba di Semarang. Didatangkan pula pasukan bantuan langsung dari Nederland. Pasukan bantuan yang didatangkan dari Sulawesi Selatan itu kemudian pada tanggal 11 September 1825 terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Pangeran Serang. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1825 pasukan rakyat di bawah pimpinan Bupati Kertosono dekat Kertosono menyerang pasukan Belanda. Kemudian di daerah yang lain pada tanggal 28 Juli 1826 pasukan Alibasa Sentot Prawiro Dirjo, salah seorang pimpinan ulung Diponegoro, berhasil melakukan penyergapan terhadap pasukan Belanda di desa Kasuran. Selama periode perang 1825 sampai 1826, Belanda mengalami kesulitan dalam menghadapi perlawanan Diponegoro. Selanjutnya mendorong Jenderal de Kock mencetuskan siasat perbentengan berupa sistem benteng stelsel. Sistem benteng stelsel itu mulai dilaksanakan dalam periode
perang sejak tahun 1827. Akan tetapi, kekerasan dan kekuatan senjata tidak mampu menundukkan perlawanan Diponegoro. Meskipun sistem benteng Stelsel telah mempersempit ruang gerak Diponegoro, akan tetapi perang terus berkobar. Akhirnya Belanda memutuskan untuk memakai jalan perundingan. Perundingan kemudian dilakukan pada tanggal 9 Agustus 1827 dan dilanjutkan dengan perundingan pada tanggal 23 Agustus 1827 di Cirian, daerah Klaten. Pada saat itu, Diponegoro diwakili oleh Kiai Mojo dan Pangeran Ngabei Abdurrahman. Tetapi perundingan itu tidak berhasil menemukan kata sepakat. Perang kemudian berkobar kembali. Selanjutnya pada tanggal 5 Desember 1827, pasukan rakyat yang memihak Diponegoro berhasil merebut Padangan dan selanjutnya berhasil bergerak ke kota Ngawi. Dengan pertimbangan kondisi yang ada, Belanda kemudian mendatangkan kembali pasukan bantuan dari daerah-daerah taklukannya. Barulah kemudian pada tanggal 7 Maret 1828, Belanda berhasil mematahkan perlawanan rakyat Rembang. Di samping melakukan penyerangan, Belanda pun dengan giat melakukan pendekatan kepada pimpinan-pimpinan pasukan Diponegoro agar mereka mau memihak Belanda. Usaha pendekatan Belanda pun hasilnya akhirnya terlihat. Pada tanggal 18 April 1828, Pangeran Notodiningrat, putra Mangkubumi, menyerah. Dan pada tanggal 3 Oktober 1828, Sosro Dilogo, penggerak perlawanan rakyat Rembang, juga menyerah. Kemudian dengan tipu muslihat dalam perundingan bulan November 1828, Kiai Mojo dapat ditawan. Dalam situasi yang demikian, pihak Diponegoro terus mengadakan perlawanan. Pada tanggal 20 Desember 1828, pasukan di bawah pimpinan Sentot Prawiro Dirjo mengadakan penyerangan ke benteng Belanda di daerah Nanggulan dan mendapat kemenangan. Akan tetapi, pada bulan September 1829, Pangeran Mangkubumi menyerah kepada Belanda karena tidak kuat lagi melakukan perang gerilya berkenaan dengan dia telah lanjut usia. Kemudian Belanda berusaha keras untuk mendekati Sentot Prawiro Dirja agar dia mau menyerah. Usaha Belanda itu akhirnya berhasil. Terbukti pada tanggal 24 Oktober 1829, Sentot Prawiro Dirjo menuruti bujukan Belanda dan memasuki kota Jogja dengan upacara kebesaran yang dilakukan oleh Jenderal de Kock. Melihat keadaan itu membuat Pangeran Diponegoro tidak lagi tegas menolak perundingan. Akhirnya pada tanggal 16 Februari 1830, perundingan pertama dapat dilaksanakan dengan Kolonel Clearen di desa Romo Kamal, daerah Bagelan, tempat markas Diponegoro. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan di
Kacawang. Dan Clarence menyarankan untuk melanjutkan perundingan di Magelang. Pangeran Diponegoro percaya akan janji Clarence. Kemudian tanggal 21 Februari 1830, Pangeran Diponegoro beserta pasukannya diiringi oleh Clarence memasuki Minoreh dengan sambutan dari rakyat yang meriah. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1830, mereka memasuki Magelang. Kebetulan pada saat itu bertepatan dengan bulan puasa, maka perundingan ditunda. Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 1830, Jenderal de Kock secara rahasia menginstruksikan untuk menangkap Pangeran Diponegoro apabila perundingan gagal. Perundingan ditunda selama 20 hari. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 1830, perundingan baru dapat dilanjutkan. Ternyata perundingan tidak memenuhi kata sepakat, mengalami kegagalan. Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan dengan cepat dibawa keluar dari tempat perundingan, rumah Presiden Kedua. Selanjutnya dibawa ke benteng Belanda di Ungaran. Dari Ungaran, Pangeran Diponegoro dibawa ke Semarang, kemudian ke Jakarta. Tiba di Jakarta tanggal 8 April 1830. Pangeran Diponegoro ditahan di Stadhuis. Kemudian pada tanggal 3 Mei 1830, Pangeran Diponegoro dinaikkan ke kapal Korpat Poluk. Selanjutnya dibawa menuju Manado, Sulawesi Utara. Kemudian Pangeran Diponegoro ditawan di Benteng Amsterdam. Karena Benteng Amsterdam dianggap penjagaannya kurang kuat, selanjutnya tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar, ditahan di Benteng Rotterdam. Di Benteng Rotterdam itulah Pangeran Diponegoro ditahan sampai wafat tanggal 8 Januari 1855. Itulah cerita mengenai Pangeran Diponegoro, kebangkitan melawan bangsa Belanda di abad ke-19. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 4 tahun 1975, tulisan Sartono Kartodirjo et al. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.